Selamat beraktivitas teman-teman dimanapun berada, kembali lagi di channel dimana kita belajar konten, berani mulai, berani ngomong apa saja, yang penting ngomong dengan target durasi 10 menit ya, yang penting ngomong. Nah teman-teman semua, di sini kita ganti background lagi nih. Background kita adalah salah satu perkampungan yang ada di Jawa Timur. Nah ini adalah salah satu perkampungan di halaman rumah. Nah kita bisa lihat di sana ada rumah tua ya. Rumah tua itu ya sangat istimewa, karena yang tua-tua itu istimewa ya, istimewa dalam arti bahwa yang tua itu ya mempunyai pengalaman lebih, terutama orang tua kita yang telah melahirkan kita, mengandung kita. Banyak jasa mereka yang harus kita hargai ya, kita harus perjuangkan kebahagiaan mereka, karena orang tua yang sudah mendidik, mengasuh dan membiayai kita dari kecil itu jasanya sudah tidak bisa dibalas dengan apapun. Jadi kita sebagai anak hanya bisa mendoakan yang terbaik gitu. Kalau punya materi kita bantu dengan kebahagiaan yang mereka inginkan. Ya, banyak anak-anak yang sudah beruntung, yang sudah bisa membahagiakan orang tua, itu banyak. Tapi ada juga anak-anak yang hanya sekedar membantu orang tua. Ya, ada juga lah yang tidak bisa membahagiakan, minimal tidak bisa membahagiakan ya, tidak menyusahkan gitu, ada. Tapi juga masih ada yang sedikit menyusahkan orang tua, itu juga ada. Tapi masih proses, itu kan kita sebagai anak ya. Saya juga merasakan bahwa kita sebagai anak itu sudah berusaha bagaimana cara kita baik kepada orang tua, kita bagaimana mau membahagiakannya, tapi kita masih berusaha dan kita untuk menata kehidupan sedikit demi sedikit untuk suatu terciptanya kebahagiaan di keluarga kita. Teman-teman dimanapun berada, tentunya ketika teman-teman lihat video ini sangat aneh sekali ya kalau kita backgroundnya ini ya, aneh ya, tapi nggak apa-apa karena kita backgroundnya itu ganti-ganti. Kita kan orang yang ini ya, banyak studio ya, jadi selain kita juga target ngomong apa saja, yang penting ngomong, cerita penting, yang nggak penting aslinya nggak penting. Yang penting kita intinya ngomong, entah itu nanti cerita apa saja itu mengalir. Yang penting kita mau ngomong dulu, mau mulai ya, mau bercerita, nantinya untuk masalah materi, masalah apa yang mau dibicarakan itu mengalir. Kita akan susun sedikit demi sedikit, kan kita belajar walaupun 1% tapi lebih baik setiap harinya gitu. Nah background kita kan banyak gitu, kita orang-orang yang banyak background, jadi nggak hanya satu studio saja, studio kita banyak gitu. Studio kita langsung alam ya teman-teman, jadi ganti-ganti. Jadi kalau teman-teman bilang backgroundnya ganti-ganti ya ini ya, karena biar nggak ada kejenuhan dan kebosanan, bukan hanya teman-teman tapi di saya juga gitu. Tapi selain itu sih juga kita belum punya studio ya, belum punya studio, jadi kita studionya alam sementara. Yang penting kita berani konten dulu ya teman-teman. Oke teman-teman dimanapun berada, sekarang kita akan bercerita tentang sejarah yang ada di Indonesia. Ini salah satunya adalah alam. Kita bisa lihat alam di sini ya, alam yang luar biasa, pepohonan. Ini artinya apa gitu? Artinya bahwa alam-alam seperti inilah dicintai oleh masyarakat Indonesia yang cinta akan kedamaian, cinta akan keasrian Indonesia yang dulu gitu. Yang banyak pohon-pohon, yang banyak terlihat sawah, yang banyak hutan. Sekarang sudah ditebang hutan-hutannya, banyak lagi hutan-hutan yang dibakar oleh orang-orang penguasa yang tidak bertanggung jawab ya. Buat yang penguasa nih, kerakusan kalian itu akan membinasakan kalian sendiri. Ingat bahwa masyarakat mengutuk, alam mengutuk, Tuhan pun mengutuk, dan tidak ada keberkahan sama sekali. Saya yakin
Orang-orang yang merusak alam dengan kepentingan pribadi, kelompok, memenuhi, mengisi perutnya mereka, ini hidupnya tidak akan tenang, teman-teman. Tidak akan tenang, seperti dia terlilit pinjol seumur hidup gitu. Dan tidak akan pernah mereka bisa bayar. Mau bayar ke siapa? Ke masyarakat, ya nggak mau dia. Mau di penjara itu. Ke Tuhan. Tuhan itu mau memaafkan kalau dari hambanya itu mau memaafkan. Tapi pertanyaannya, ketika mereka sudah menghabiskan hutan, apakah masyarakat kita mau memaafkan begitu saja? Oh, tidak gitu. Jadi tanggung jawab apa yang mereka lakukan, entah itu di dunia, kalau nggak ketahuan di dunia, di akhirat pasti. Dan mereka, orang-orang yang merusak alam itu tidak memikirkan hal seperti itu. Pikiran mereka buntu, hati mereka mati pada saat itu. Iman mereka nggak ada pada saat itu. Ketika berbuat kesalahan, kejahatan, mereka nggak memikirkan nasib kedepannya anak cucu kita. Berapa puluh tahun ke depan yang akan menikmati alam ini. Mereka tidak memikirkan rakyat Indonesia. Mereka tidak memikirkan pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah Belanda, penjajah negara-negara lain, memperjuangkan kesatuan NKRI, tapi dirusak begitu saja, hutan-hutan dibakar. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa membacot komen ya. Semoga mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan. Itu ingat bahwa tidak akan bahagia apa yang kalian lakukan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Mereka banyak uang, tapi tidak ada ketenangan di dalam hati mereka. Ketenangan sudah dihilangkan oleh mereka dengan perilaku mereka sendiri. Alam pun tidak akan diam. Alam itu sebenarnya hidup ya. Alam itu hidup. Alam itu akan bisa membarengi daripada kita sebagai manusia. Alam itu tahu, bahkan alam tahu caranya dia untuk berdamai dengan dirinya sendiri, itu alam tahu. Ada. Terkadang alam itu sudah bosan tentang perilaku manusia, akhirnya dia tunjukkan, dia kelola lagi alam itu, sehingga terjadilah bencana-bencana yang ada di Indonesia ini. Makanya kalau misalnya kerusakan alam seperti ada gempa bumi, ada longsor, jangan menyalahkan alam, jangan menyalahkan Tuhan, salahkan manusianya kenapa alam dirusak. Jadi ini salah satu pohon yang ada di Jawa Timur, ini luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya berada di suatu tempat seperti ini terasa sangat hening dan sangat nyaman sekali. Nah, saya ada sedikit belajar tentang bagaimana cara kita untuk berdamai dengan alam ya. Salah satunya adalah kita sering-sering jalan ke alam ya, jalan-jalan ke pantai kah itu, jalan-jalan ke hutan, jalan-jalan ke sawah, kemudian kita berusaha untuk menciptakan suasana keheningan pada pikiran dan hati kita ya. Kalau orang-orang dulu topo ya, topo itu tapa itu kayak berdiam diri, konsentrasi, fokus pada satu tujuan. Nah, kalau kita sekarang bisa disebut dengan meditasi lah. Banyak orang yang menyebutnya meditasi. Jadi kita diam seperti ini. Ya, kita seperti ini. Kemudian kita tarik napas, hembuskan pelan-pelan. Tarik napas, kita hembuskan. Setiap tarikan napas kita ingat akan kedamaian. Kita menghirup kedamaian alam. Ketika kita keluarkan dengan niat kita mengeluarkan masalah beban yang ada di hidup kita. Tarik lagi, keluarkan lagi pelan dengan kedamaian. Semakin damai kita pikiran di alam bawah sadar kita bahwa kita damai. Semakin damai, tapi gak damai-damai karena di sini dari tadi sibuk motor ya, lewat karena saya berada di jalan raya ya.
Nih teman-teman lihat. Nih. Ini jalan raya ini. Jadi sana sawah, sini jalan raya. Ya. Sawah jalan raya. Jadi nggak tenang, banyak motor lewat. Tapi kalau karena saya kan nggak spesialis itu ya, bahwa orang-orang yang bermeditasi, topo dan lainnya mau di tempat keributan pun bisa. Kan saya tidak, hanya sedikit gitu. Oke teman-teman, sudah 10 menit. Terima kasih sudah menonton kegabutan saya. Ya, teman-teman luar biasa. Jangan lupa kita saling support ya, saling subscribe, like, comment, and komen kritik apa saja akan saya itu terima. Kritik apa saja saya akan belajar di kritikan teman-teman, masukan teman-teman, saran teman-teman. Oke, salam sehat, salam waras, selamat beraktivitas.